Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Masih bersama Sekar Sari di Indonesia hari ini. Kita akan memasuki program Halo Diaspora. Dan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dari seorang diaspora Indonesia yang tinggalnya cukup jauh nih. Karena kalau naik pesawat itu jauh banget sih ya. Lumayan lah ya, hampir ada kali ya 20 jam ya kalau ininya transit kemana-kemana dulu. Kita akan berbincang bersama dengan Rio Putra, seorang diaspora Indonesia yang ada di Moskow, dan langsung saja saya sapa. Halo, selamat pagi waktu Moskow. Halo, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Voice of Indonesia. Ini saya boleh panggilnya Mas Rio kali ya? Masih muda nih soalnya. Boleh. Ya. Iya, betul. Boleh. Gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Sekar. Di Moskow udah dingin nih ya di bulan menjelang September, walaupun selalu dingin aja kayaknya ya di sana ya. Betul, tapi memang sekarang masih agak panas sebenarnya. Tapi kalau mau pagi-pagi cuacanya cepat sekali berubah. Terus sekarang masih plus tadi 17 derajat kalau pagi. Kalau di musim panas begini, tapi kalau siangnya 24 derajat biasa. Masih nyaman lah ya. Saljunya biasanya turunnya masih di bulan apa nih, November atau Oktober akhir biasanya ya? Iya betul, Oktober akhir, November awal biasanya sudah mulai turun salju. Oh oke. Mas Rio Putra, gimana ini ceritanya bisa menjadi seorang diaspora di Moskow? Udah berapa lama sih di sana? Saya di Rusia ini sudah 14 tahun lebih, 14 tahun, sekitar 2 bulan di Rusia. Dulu memang ceritanya ketika di Rusia ini pertama kali untuk belajar menempuh pendidikan master program di Moskow. Waktu itu tahun 2010 itu kami bersama teman-teman mahasiswa dari Indonesia yang lain itu coba apply beasiswa ke Rusia. Dan syukur alhamdulillah waktu itu juga salah satu nama yang muncul itu nama saya yang lulus di hasil seleksi program beasiswa Rusia waktu itu. Jadi kami ada sekitar 25 orang waktu itu berangkat ke Rusia. Dan dari 25 orang itu ya saya sendiri masih yang ada di sini. Wih. Seperti itu. Ya. 14 tahun loh. Lama ya? Betul. Lama ya. Itu loh Mas. Enggak kerasa ya, tapi ya menikmati aja, enjoy di Moskow. Enjoy ya. Jadi itu mulai dari apa ya? Dari mulai tenang-tenangnya gitu ya sampai sekarang ada berbagai pergolakan sosial ekonomi politik gitu ya. Jadi udah bisa merasakan perbedaannya gitu. Tapi kemudian dari lulus kuliah akhirnya kerja ya di Moskow ini sebagai wirausaha gitu ya. Iya betul. Memang waktu selesai kuliah itu juga sambil kuliah waktu itu ketemu istri, kebetulan orang Rusia juga. Jadi ya menikah, setelah S2 tuh menikah, dan akhirnya ya sampai sekarang menikah dan tinggal di domisili di sini di Moskow, dan sudah bergabung dengan tim teman-teman diaspora Indonesia yang ada di Rusia juga, seperti itu. Oke, jadi memang itu ya alasannya nggak balik gitu karena nggak cuma mendapatkan gelar S2 gitu ya, tapi juga ternyata mendapatkan pasangan di sana. Betul, ya. Sudah. Jadi bisa, waktu itu juga kami sempat diskusikan karena memang problematika di setiap diaspora yang untuk menikah dengan orang asing itu adalah gimana kita akan tinggal waktu itu. Dan kami juga waktu itu saya sudah berusaha untuk menjelaskan ke istri, kalau saya sendiri sebenarnya bebas saja di Indonesia bisa, di Rusia bisa, tapi memang waktu itu saya coba untuk tinggal di Indonesia. Pernah kami waktu awal-awal menikah itu 2015 ke Indonesia dan mencoba untuk 1 bulan di sana, tapi memang kembali lagi mungkin karena perbedaan berbagai macam hal itu, jadi akhirnya kami putuskan untuk balik ke Rusia. Seperti itu. Oke, tapi sudah bisa beradaptasi dengan dinginnya di sana Mas, karena dinginnya kan dingin banget ya. Apa ya? Dingin banget sih kayaknya, tetap aja gitu ya. Walaupun udah berapa tahun masih. Betul, dingin sekali di sini, apalagi winter di sini beda ya, mungkin seperti di Eropa Barat. Saya belum pernah ke sana, cuma saya pernah dengar teman-teman yang pernah ke sana.
Kalau winter di Rusia cukup ekstrim, di Moskow sendiri untuk tahun ini bulan Januari itu 2024 itu bisa sampai di Moskow itu minus 37. Oh, Iya, minus pernah merasakan 37 itu ya. ya. Tapi Saya memang tidak lama ya, nggak tidak lama. lama. Dua Tapi tiga aduh, hari habis itu flatnya 25, 20, 25, 30 itu udah maksimum. Cuman kalau 37 itu jarang, tapi dia 2 3 hari itu bisa seperti itu kadang-kadang. ini nggak kebayang banget dinginnya kayak apa. Saya kebetulan pernah ke Moskow, tapi Iya. paling parahnya, bukan paling parah ya, paling dinginnya itu masih minus 6 itu untuk orang Jakarta, Jabodetabek itu tuh udah nggak tertahankan gitu. Apalagi udah di atas Oh minus iya. 20 ya. Oh, tahun berapa ke Moskow? Tahun cukup lama sih 2016. Ya, Oh, 2016. 2016 ya ya. Mm-mm. Terus makanannya juga gimana? Apakah memang kan cukup jauh ya untuk perbedaan cita rasanya? Apalagi agak sulit nggak sih menemukan apa ya? Kalau di Hong Kong atau misalkan di Malaysia itu kan gampang banget ya, atau di Belanda gitu. Kalau di Moskow kayaknya susah ya. Mau cari-cari makanan Indonesia gitu atau mau cari-cari bahan-bahan baku yang untuk masakan-masakan Indonesia gitu tuh susah nggak? Iya, kalau untuk makanan, kalau untuk bahan baku, Mm-mm. memang agak ada kendala di sini, di mana Mm-mm. kita kalau untuk menemukan cita rasa Mm-mm. bumbu-bumbu itu ya, bahan-bahan mentah untuk masak-masakan itu kita harus ke toko Vietnam. Mm-mm. Kalau enggak ya ke pasar-pasar Vietnam. Tapi sebenarnya kita bisa bilang namanya pasar Vietnam, tapi tokonya hanya satu, toko kelontongnya Vietnam itu yang jual Oh. biasa bumbu-bumbu atau sayur-sayur. Yang kedua kita ke toko India. Mm-mm. Jadi memang kalau untuk cita rasa ya memang agak sulit, yang pada akhirnya kita terpaksa untuk Mm-mm. mengkonsumsi ya makanan-makanan Rusia yang pada akhirnya juga ya kita bisa terbiasa di sini. Tapi juga sebenarnya untuk awal mungkin susah ya, tapi kalau untuk sudah Mm-mm. terbiasa itu karena tidak ada lagi pilihan, dan kita juga kalau harus terbentur dengan harus memakan makanan Indonesia tuh kayaknya kita juga harus akan mempersulit diri sendiri. Jadi ya akhirnya ya kita harus menerima dengan keadaan ya Beradaptasi seperti ya. inilah di Eropa, ya betul. Oke, padahal sejauh yang saya tahu ya, untuk kayak biskuit-biskuit gitu ya dari Indonesia atau makanan minuman kan cukup banyak juga yang diekspor ya. Tapi kalau untuk bahan baku gitu mungkin karena terlalu jauh itu masih menjadi tantangan barangkali ya. Betul, betul. Karena memang lidah orang Rusia ini kan eh, berbeda dengan kita ya. Kalau Mm-mm. kita kan harus ada pedas, manis, berminyak. Kalau mereka itu benar-benar mungkin bahasa udah ke Rusia ya benar-benar rasanya itu rasa hambar. Mm-mm. Dimana salad tuh salad mentah. Kalau kita seharusnya harus diolah, mereka mentah. Daging itu mereka senang daging rebus atau yang di barbecue itu yang tanpa minyak ya. Kalau kita Mm-mm. harus yang berminyak dan pedas dan ada kari-karinya atau kuah-kuahnya seperti itu. Itulah perbedaan yang Mm-mm. mendasar dari makanan untuk di Rusia ini. Oke, tapi yang belakangan ini memang yang kita tahu dengan beragam informasi-informasi yang ada di media gitu. Tapi sebetulnya kita mau tahu kehidupan di sana tuh apakah memang baik-baik saja gitu ya? Karena memang banyak yang bilang kalau ternyata nggak ada masalah kok, baik-baik aja bisa bisa survive dan lain sebagainya. Pasti ada perbedaan. Tapi sebetulnya gimana, Mas? Kalau untuk keadaan, Mm-mm. kebetulan saya kuliah bahasa Rusia dulu ya ketika Mm-mm. tahun 2010, dan di sana juga ada pengenalan terkait dengan sejarah orang Rusia, dan kita juga waktu itu kuliahnya 1 tahun bahasa, 2 tahun Mm-mm. S2 itu kita memang dididik untuk berbahasa Rusia, yang pada akhirnya ya kita mengenal ternyata bahasa Rusia itu seperti ini dan karakter orang Rusia itu seperti ini. Pada akhirnya ketika kita mengenal suatu yang namanya bahasa Rusia dan Mm-mm. budaya orang Rusia, akhirnya kita lebih mudah untuk beradaptasi. Mungkin beda halnya dengan orang-orang Indonesia yang ke sini tidak menggunakan bahasa Rusia atau bahasa Inggris Oh. kuliahnya, atau ke sini tiba-tiba ke sini hanya untuk melakukan sesuatu hal lain kecuali tidak belajar bahasa itu, ya akan mempersulit. Mm. Karena memang orang Rusia itu mungkin seperti orang Perancis ya yang Mm-mm. katanya seperti itu. Mereka lebih senang ketika kita berbahasa Rusia. Hmm.
ya mereka akan lebih senang dan mereka akan lebih merasa dihargai mungkin ya, ketika kita bisa berbahasa Rusia Mm-mm. seperti itu. Oh, Apalagi kan oke. Rusia ini kan terdiri dari Asia Tengah dan Mm-mm. Eropa Timur, benuanya mereka. Jadi ketika mereka ngelihat muka-muka orang kita ini kan mereka tidak berpikir bahwa kita ini dari Indonesia. Kita ini dari negara-negara yang mungkin ya Kirgistan atau Oh, Uzbekistan atau Kazakhstan yang matanya juga ya mukanya tidak Eropa tapi mereka juga banyak orang-orang Rusia atau orang Yakutia itu ya. mm-mm. Kalmekia itu mukanya mirip-mirip orang Indonesia seperti itu dan mereka Mm-mm. tidak berpikir kita tuh orang asing. Ini yang salah satu poin plus untuk hidup di sini itu Mm. mereka tidak merasa kita tidak hampir tidak merasakan yang namanya rasis kulit atau rasis wajah Asia atau Eropa seperti itu. Wah, jadi justru ini menyenangkan untuk tujuan kuliah atau tujuan bekerja Betul, gitu betul, ya. Apalagi kan kemarin juga betul, ada tawaran ya untuk orang asing yang mau tinggal di Rusia katanya nih. betul. Tapi kira-kira apa sih misalkan kalau kuliah ya, pemerintah kan ngasihnya tuh sebenarnya baik ya di sana udah ada S1-nya juga, ada S2-nya juga dan ini justru yang nggak banyak orang tahu ya kalau ngasih beasiswanya tuh mulai dari jenjang S1 dan S2 juga. Tapi kalau untuk jenis-jenis pekerjaan gitu, untuk pekerjaan profesional atau apa itu tuh mereka juga sebenarnya sangat sangat terbuka juga gitu ya untuk eh, masyarakat asing gitu. Iya, kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya profesional di Rusia itu sangat terbuka. Mm-mm. Dan banyak teman-teman kita, setahu saya di Rusia ini mereka bekerja di perusahaan-perusahaan Rusia yang untuk tenaga ahli ya, Hmm. tenaga ahli, tenaga profesional. Memang kembali lagi, Rusia itu juga berpikir untuk merekrut tenaga asing itu yang memiliki paspor Indonesia di sini, yang dengan apa, seandainya mereka rekrut orang Indonesia dari Indonesia langsung, itu mereka harus berpikir karena kalau perusahaannya menengah ke bawah, perusahaan itu, jadi mereka akan mengalami kendala terkait dengan pajak. Tapi Mm-mm. jika menengah ke atas, misal oil and gas, ada juga orang Indonesia dari Aceh itu teman saya di sini yang kerja sudah hampir 16 tahun ya di Rusia, Mm-mm. di perusahaan oil and gas, salah satu petinggi anak perusahaan besar di Rusia kerja di sini. Dan beliau memang langsung dari Indonesia berbahasa Inggris. Tapi Hmm. beliau karena kerjanya di Arktik ya, di daerah Arktik orang Indonesia ini. Ha-ha. Jadi beliau juga salah satu kebetulan yang mengomandani gali lapangan itu beliau dan anak-anaknya apa di bawah beliau itu bawahannya stafnya itu juga berbahasa Inggris karena Mm-mm. perusahaan besar jadi tidak ada masalah seperti itu. Hmm. Tapi untuk tenaga ahli kembali lagi bagi warga orang asing itu akan kendala terkait dengan pajak Mm-mm. seperti itu. Jadi kalau seandainya kita kerja, ya pajak yang dikeluarkan oleh orang Rusia itu akan berbeda dengan orang orang ini Rusia sendiri. Mm-mm. Kecuali mereka memiliki izin tinggal. Kalau izin tinggal Rusia itu sama halnya dengan paspor Rusia juga, Mm-mm. statusnya akan disamakan seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Oh gitu. Seperti itu kebijakan Rusia. Oke, jadi sekali lagi memang ditekankan untuk belajar bahasa Rusianya itu Betul, betul, penting banget ya. Dan saya juga ngalamin betul. sendiri sih karena kalau kita naik apa tuh yang kereta bawah tanah gitu ya, itu kan juga Iya, tulisan-tulisannya tuh aduh gimana gitu ya. Dan kalau kesasar juga nggak banyak juga gitu yang berbahasa Inggris gitu ya, Mas Rio iya, ya. iya. Kalau 2016 itu Mm-mm. memang untuk ada aturan dari pemerintah Rusia itu bahwa bahasa yang digunakan di tempat umum itu hanya bahasa Rusia. Tapi setelah tahun Oh, 2018, sejak Piala Dunia ya, di mm-mm. Moskow di Rusia diadakan, itu aturan pemerintah itu sudah dicabut. Jadi sekarang itu banyak lambang-lambang, Mm-mm. tulisan-tulisan di tempat umum, metro sekarang itu Mm-mm. sudah berbahasa Latin hurufnya. Oh. Dan bahkan ada beberapa kereta Mm-mm. metro itu ya sudah berbahasa ada Inggrisnya seperti itu. Sudah banyak sekarang. Oh, Jadi sudah oke. tidak ada lagi kendala sebenarnya Mm-mm. bagi orang asing kalau seandainya tanpa bahasa Rusia mau ke Moskow. Dan sekarang banyak cukup turis Mm-mm. juga Mm-mm. dari teman-teman Indonesia saya yang di sini juga sejak perang kan memang ada penurunan Mm-mm. Mm-mm. volume kunjungan turis ke Rusia. Mm-mm. Tapi tetap ada turis ke Rusia dari Indonesia dan kalau informasi teman-teman memang tetap harus ada guide orang Indonesia yang bisa berbahasa Rusia itu minimum seperti itu. Oh. Karena kembali lagi kalau untuk
jalan ya kita Mm-mm. bisa lihat ya kalau sendiri ya. Tapi kalau seandainya kita sudah mulai masuk ke dalam mall Iya. atau ke apa belanja ya, itu akan Heeh. ada kendala karena mereka sendiri tidak bisa berbahasa Inggris rata-rata orang Rusia itu karena Mm-mm. memang tidak ada kewajiban berbahasa Inggris. Gitu. Oke. Pantesan aja waktu itu tuh karena saya saking pusingnya, aduh ini kemana-kemana nggak ada yang ditanyain, terus saya juga nggak ngerti, akhirnya kita memutuskan naik taksi dan sekarang karena udah ada tulisannya jadi ya insya Allah akan lebih memudahkan untuk para turis-turis gitu ya. Tapi setelah memang Iya. adanya perang itu kondisinya Mm. masih tetap kondusif ya bagi yang mau cari beasiswa atau mau cari pekerjaan gitu di sana itu masih masih fine fine aja gitu ya. Iya, jadi sejak konflik di Rusia, Mm-mm. di Ukraina ya tahun 2022 Mm-mm. Februari itu tanggal 28 itu, memang kondisi Rusia itu memang panas. Mm-mm. Tapi kami tidak merasakan hal itu Mm. di Moskow misal. Tapi kalau berita kita baca berita iya panas. Tapi kan memang konflik itu kembali lagi itu terjadi di wilayah perbatasan Rusia Tenggara ya, di daerah Donbas sana Mm-mm. dan sekarang di wilayah Kursk itu jauh sekali dari Moskow. Mm. Dan sepertinya kalau Moskow diserang mungkin Uni Eropa itu sudah perang dunia ya. Mm-mm. Jadi rasanya tidak mungkin kalau Moskow itu dalam keadaan konflik Mm-mm. orang-orang takut ke sini ya tidak mungkin. Rasanya tidak mungkin ya apalagi Rusia mungkin kalau kita baca berita bahwa ini negara yang paling besar memiliki senjata apa istilahnya itu ya ini nuklir terbesar ya Mm. di senjata nuklir terbesar ya di dunia itu Rusia setelah itu Amerika. Jadi rasanya tidak mungkin kalau untuk perang sampai ke Moskow. Makanya Oke. kalau untuk mencari beasiswa Mm-mm. ke Rusia sebenarnya tidak ada masalah Nggak ada ataupun masalah. turis mau berkunjung ke Rusia itu tidak ada masalah Mm. selama dia berkunjung di kota-kota besar seperti di Moskow, Saint Mm. Petersburg, di Kazan itu aman. Apalagi Rusia ini memiliki sistem pertahanan udara yang terbaik ya, yang Mm. salah satu yang terbaik di dunia. Jadi sepertinya kalau untuk serangan-serangan serius, kecuali serangan-serangan kecil ya mungkin ya. Kalau Mm-mm. serangan-serangan besar, drone itu ya tidak bisa nembus kota sini ya. Pernah Mm-mm. ada, tapi itu pernah ada serangan drone, Mm. tapi itu dilakukan oleh orang dalam dari Moskow-nya sendiri atau dari Saint Petersburg sendiri, tapi tidak dari Ukraina begitu. Tapi Oh, itu oke. serangan-serangan kecil aja sifatnya yang ya hanya mengganggu sistem keamanan lokal saja Oke, seperti jadi itu. masih Mas Rio dia masih merekomendasikan untuk yang mau cari-cari beasiswa atau mau wisata boleh banget datang ke Moskow. Apalagi kalau Iya, di beasiswanya itu bisa dari S1 gitu ya. Dan ini apa ya? Jadi mungkin kalau ada yang dengar nih kan karena Mas Rio juga kuliahnya di Rusia ya dan dapat beasiswa dari iya. pemerintah. Nah ini relatif susah nggak sih bersaingnya gitu, apalagi dengan kondisi sekarang tuh kan harusnya peluang-peluangnya makin terbuka ya. Dengan ada orang yang mungkin ada yang takut gitu karena nggak tahu ternyata sebenarnya kondisi di sana tuh baik-baik aja gitu. Justru apa ya Rusia tuh untuk belajar gitu karena kalau negaranya kan memang cantik banget gitu ya. Dari sastranya juga kan kita tahu ada nama-nama besar sastrawan dari Rusia gitu, baik dari teaternya, kemudian juga seni rupa dan lain sebagainya itu kan luar biasa gitu ya. Dan untuk jurusan-jurusan yang ada di sana juga untuk anak-anak S1 gitu walaupun jauh banget dari Indonesia, rekomen nggak Mas? Iya sekali, rekomend sekali. Hmm. Malah sebenarnya kita, kalau saya memang dari tamat SMA sudah merantau. Jadi kalau untuk S1 ke Rusia sangat disarankan sekali. Sangat disarankan. Pertama ya Hmm. sangat disarankan. Pertama ya kita bisa mengenal budaya orang lebih awal. Yang Mm-mm. kedua kita bisa lebih mandiri, berpikir mandiri untuk diri sendiri seperti itu. Mm-mm. Oke. Wah, ini menarik ya. Tapi kan nggak mesti kayak Mas Rio ya yang S1-nya dari sastra Rusia ya. Oh tidak, saya kebetulan Fakultas Hukum dulu Oh, Fakultas di Hukum. Pancasila. Oh, Iya, ya saya ya ya Fakultas ya. Hukum. Jadi S2-nya pun saya hukum waktu itu hukum internasional di Tapi Moskow. memang Uh, harus bisa bahasa Rusia. Iya, dulu saya kebijakannya itu kalau sekarang sudah ada Mm-mm. beberapa jalur beasiswa. Kalau dulu itu kami hanya ada jalur satu beasiswa yaitu beasiswa dari Kedutaan Rusia Mm-mm. dan di bidang pendidikan dan kebudayaan itu di PKR itu namanya Pusat Kebudayaan Rusia itu Mm-mm. dulu hanya ada satu jalur itu dan kami diwajibkan untuk
bisa berbahasa Rusia waktu itu 1 tahun. Jadi juga ada teman-teman yang di drop out karena tidak memiliki standar nilai yang ditetapkan oleh Rusia itu dipulangkan. Seperti itu lumayan banyak waktu itu. Tapi kami dari Indonesia juga ada di drop out. Tapi memang kembali lagi ke individu bahwa tujuan kita di sini kuliah dan sudah dibiayain oleh pemerintah Rusia dan oleh pemerintah Indonesia juga waktu itu. Jadi ya kami ya harus bersungguh-sungguh untuk bisa belajar dan menempati posisi-posisi yang benar berprestasi seperti itu di negara orang waktu itu. Oke, wah ini jadi adik-adik yang dengar nih, atau mungkin yang lagi mau ngambil S2, boleh banget juga nih bisa terinspirasi dari ceritanya Mas Rio. Jadi walaupun nih di Moskow ya, kalau saya ngeliatnya tuh mungkin karena cuacanya yang sangat dingin ya, jadi orang-orangnya tuh kayaknya tuh jarang banget senyum gitu ya, beda banget sama yang orang-orang Indonesia kan banyak senyum, ramah gitu ya. Tapi sebetulnya orang-orang di sana tuh hatinya baik gitu ya, dan kayak Mas Rio tadi bilang kalau di sana tidak ada diskriminasi, nyaris bahkan gitu ya. Mungkin terakhir Mas Rio, ada tips-tips nggak sih dalam apa ya, mungkin yang mau ke sana untuk menghadapi budaya ataupun juga masyarakatnya. Tadi udah ada juga soal bahasa, makanan juga udah ada, mungkin ada hal penting lain yang bisa disampaikan. Iya, hal penting yang ingin saya sampaikan kembali ke mentalitas. Jadi kalau kita ingin coba mengubah mindset kita untuk jadi lebih mandiri, yang think outside the box, artinya kita bisa lihat bahwa negara lain itu seperti ini ya, kita harus merantau ke Rusia atau ke negara lain ya, karena kita bisa melihat diri kita sesungguhnya itu ketika kita berada di tempat jauh, di tempat jauh dan dengan budaya, bahasa dan makanan yang berbeda. Dan situ kita bisa sadar bahwa kita memang benar-benar berada sendiri dan kita harus survive di tempat orang seperti itu. Dan kalau kita mungkin di Indonesia banyak sanak keluarga, teman-teman baik dan satu bahasa, satu budaya, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau di negara orang itu kita harus dipacu untuk mandiri dan lebih berprestasi seperti itu sebagai perantau. Oke, jadi justru dengan jauh kita jadi menemukan diri kita sendiri, seperti itu ya, Iya, Mas. betul. Ya. Oke, ini seru banget sebenarnya. Saya mau ngobrol lebih lanjut karena saya juga sudah sampaikan ya, berkunjung ke Rusia itu rasanya kayak pingin balik lagi gitu ya, karena memang memang indah banget gitu ya, dari kotanya, kemudian juga makanannya dan kebudayaannya yang luar biasa gitu. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan, mulai dari mendapatkan beasiswa atau bekerja dan peluang-peluang lainnya, dan yang penting juga untuk kita ketahui bersama dari cerita Mas Rio bahwa ternyata di sana kondisinya baik-baik aja ya. Jadi yang mau cari beasiswa, yang mau wisata-wisata, nggak ada masalah lagi. Seperti itu ya. Terima kasih Mas atas waktunya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain terima kesempatan. kasih Mbak Sekar. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Salam sehat. Ya, selamat. Voice of Indonesia.